Profesi penarik becak di Indonesia adalah profesi yang tak dilirik sebelah mata, bahkan dianggap rendah karena penghasilannya sangat rendah. Tapi berbeda dengan di Jepang. Di negara matahari terbit ini, profesi tukang becak bisa menghasilkan uang hingga ratusan juta rupiah per bulan. Bahkan penarik becak bukan bapak-bapak tua dan kucel, melainkan anak-anak muda yang bertubuh sehat dan kuat. Selain terkenal dengan ketampanan, para penarik becak di Jepang yang didominasi oleh cowok, ternyata ada juga penarik becak cewek. Kerjanya pun tidak memandang jenis kelamin pelanggan tertentu. Artinya, beban kerjanya sama seperti laki-laki dan tak ada yang dibedakan. Penarik becak cewek ini sudah biasa jika harus mengangkut penumpang laki-laki yang datang. Becak sendiri di Jepang sudah ada mulai dari zaman Edo pada tahun 1800 Masehi. Biasanya transportasi ini hanya digunakan oleh para bangsawan untuk menjelajahi daerah lain. Selain menjadi penarik becak, mereka juga bertugas memperkenalkan budaya Jepang terutama kepada turis yang menjadi penumpangnya. Sambil mengendalikan becaknya, mereka aktif dan ramah dengan menjelaskan sejarah mengenai suatu bangunan yang dilewati. Penghasilan yang diperoleh penarik becak perempuan di Jepang mencapai 104 juta rupiah per bulan. Dengan perlahan dan hati-hati, seorang penarik becak wanita bernama Yuko Akimoto mengangkat riksau atau becak yang ditarik manusia ini sebelum dia melarikannya di jalan-jalan Tokyo. Akimoto membawa wisatawan dengan kereta beroda dua warna hitam untuk menikmati pemandangan di distrik Asakusa, salah satu tempat wisata paling populer di Jepang. Keringat mengucur di wajahnya yang cute dan memerah saat ia menarik nafas di bawah terik matahari musim panas. Akimoto adalah salah satu dari segelintir penarik becak perempuan di Tokyo. Dia tidak hanya mengajak turis untuk naik becak, tapi juga membantu mereka memahami budaya lokal. Wanita yang berusia 22 tahun dengan tinggi hanya 155 cm ini mendapat tawaran bekerja di Disneyland Tokyo sebelum pandemi corona meluluhkan rencananya. Akhirnya ia mencari pekerjaan baru secara daring dengan menggunakan taman hiburan sebagai kata kunci pencarian. Dan dari sanalah ia mengetahui tentang profesi penarik becak atau riksau ini. Setelah diterima bekerja, ia menjalani 4 bulan pelatihan termasuk belajar cara menarik becak yang beratnya bisa mencapai 250 kg beserta penumpangnya. Saya tidak memiliki pengalaman dalam olahraga sehingga menarik riksau awalnya sangat sulit bagi saya. Pada awalnya saya mengalami banyak masalah seperti menjatuhkan riksau, kata Akimoto yang memakai tali di lehernya dengan label bertuliskan "Saya tidak mau menyerah". Untuk menjadi penarik becak di Jepang harus melalui training terlebih dahulu. Menariknya, hanya 10% pendaftar yang lolos menjadi penarik becak di Jepang. Masa training setiap orang pun berbeda, tergantung kemampuan untuk mengendalikan becak dengan baik. Masa training biasanya dihabiskan mulai 3 bulan sampai 1 tahun. Untuk menaiki becak di Jepang, kamu harus menyiapkan uang sebesar 10.000 yen atau setara 1 juta rupiah dengan durasi perjalanan 30 menit. Rutenya bisa dipilih, ada yang hanya melihat-lihat tanpa turun, atau bisa juga sambil turun menikmati bangunan bersejarah dan berbelanja sebelum kembali ke tempat awal keberangkatan. 1 unit becak di Jepang dihargai sebesar sekitar 170 juta rupiah. Harga ini mencakup seluruh komponennya, mulai dari tempat duduk yang memiliki pengatur suhu, bantal, selimut, pijakan kaki, dan tempat penyimpanan barang bagi penumpang. Biasanya, becak di Jepang memuat 1 hingga 2 orang yang memiliki muatan total seberat 250 kg. Karena becaknya sendiri beratnya sudah 90 kg. Profesi ini secara tradisional didominasi laki-laki, di mana penarik riksau dikenal dengan kekuatan dan ketangguhannya.
Tapi sekarang jumlah penarik riksau perempuan meningkat seiring peran media sosial yang meningkatkan popularitas mereka. Faktanya, saat ini hampir 30% dari 90 penarik becak di perusahaan operator riksau Tokyo Rickshaw adalah perempuan. Tokyo Rickshaw adalah satu dari beberapa operator riksau di pusat kota Asakusa, Tokyo. Bagi Agimoto sendiri, tantangan terbesar adalah mematahkan stereotip terhadap perempuan. Orang datang dari tempat lain dan sering memandang saya seolah-olah berkata, "Hah, seorang gadis menarik riksau?" Julukan gadis riksau semakin populer di daerah Asakusa akhir-akhir ini. Tapi saya ingin semakin menonjolkan lagi profilnya agar orang-orang tahu bahwa perempuan dapat bekerja sebagai penarik riksau. Seperti rekan pria mereka, penarik riksau perempuan menggunakan media sosial untuk membangun popularitas mereka, menarik minat pelanggan tetap yang meminta layanan mereka secara pribadi, bahkan yang berasal dari luar negeri. Penarik riksau paling populer dapat menghasilkan lebih dari 1 juta yen atau sekitar 104 juta rupiah dalam sebulan, 3 kali lipat dari upah bulanan rata-rata nasional di Jepang. Para penarik riksau perempuan menjadi topik hangat di kalangan pengguna media sosial yang menonton siaran langsung di akun penarik beca atau postingan Instagram mereka. Direktur Tokyo Rickshaw, Ryuta Nishio mengatakan alasan bisnisnya ingin mempekerjakan perempuan adalah untuk menciptakan suasana di mana lebih mudah bagi pelanggan perempuan untuk naik riksau. Saat jalanan Asakusa dipenuhi dengan becak, beberapa penarik beca menghasilkan hingga 1,20 juta yen per bulan. Namun, karir yang tampaknya menguntungkan ini memiliki sisi yang menantang. Di distrik Asakusa di Tokyo, pangkalan becak dipenuhi dengan turis asing saat mereka berbelok di tikungan menghadap Kamina Rimon Skytree yang menjulang terlihat bagian dari tur berpemandu mereka di Asakusa. Tokyo Rickshaw, sebuah perusahaan yang mengoperasikan 70 penarik beca, telah melihat penjualannya melonjak hingga 30 kali lipat dibandingkan 4 tahun lalu. Menurut Presiden perusahaan Ryuta Nishio, lonjakan ini telah menyebabkan masuknya pelamar dan lebih dari 50 pelamar di bulan-bulan sibuk. Salah satu alasan utamanya adalah potensi pendapatan yang tinggi. Bahkan seorang pekerja paruh waktu berusia 20 tahun dapat menghasilkan lebih dari 1 juta yen per bulan. Mengaitkannya dengan booming pariwisata yang masuk. Namun, ia juga memperingatkan, kecuali Anda benar-benar berkomitmen, karena pekerjaan ini sangat berat, proses seleksinya pun sangat ketat, dengan hanya sepertiga pelamar yang lulus wawancara awal. Pelatihan selanjutnya berlangsung beberapa bulan. Meskipun ada tantangan, potensi penghasilan yang tinggi membuat banyak orang tetap berusaha. Salah seorang penarik riksau bernama Riko Arai 20 tahun, di tahun kedua sebagai penarik beca mengatakan ia menghasilkan sekitar 10.000 yen sehari. Semakin banyak usaha yang Anda lakukan, semakin banyak yang akan dihasilkan. Tokyo Rickshaw memotivasi penarik becaknya dengan berbagai bonus untuk melampaui target penjualan harian dan jumlah hari kerja. Pencari nafkah teratas seperti Yuichiro Harada 21 tahun dapat menghasilkan lebih dari 1 juta yen per bulan. Harada telah menjadi penarik beca selama 2 tahun. Ia pernah menghasilkan 1,2 juta yen dalam sebulan. Keberhasilan Harada berasal dari keterampilan luar biasa, dari kemampuan multibahasa. Ia dapat berbicara 5 bahasa, termasuk Inggris, Cina, Korea, dan Indonesia. Kepribadian yang menarik membuatnya menjadi favorit di kalangan para turis.